saya akan menyelesaikan soal transformasi geometri dengan menggunakan software Autograph. Nah, di sini sudah masuk ke aplikasi Autograph-nya. Nah, untuk transformasi geometri kita pilih yang Start 2D Graph Page. Nih yang ini kita klik. Nah nih, nggak muncul. Nah, ini kita klik udah. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Nah, lalu kita klik text box. Nah, kita paste soalnya dulu. Oke. Nah, ini untuk soal yang pertama. Oke, titik B itu 3,-2 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P negatif 1,1. Bayangan titik B adalah, oke, jadi langkah pertama itu kita bikin titik B-nya dulu. Kita bikin koordinat dengan menggunakan ini, enter koordinat. Nah, kita masukkan X-nya itu 3 dan Y-nya negatif 2. Kita klik OK. Nanti dia akan muncul. Nah, ini untuk memunculkan namanya kita show label. Nah, masih titik A, kita ganti dulu jadi titik B dengan edit label. Nah, kemudian kita ganti titiknya jadi titik B. Kita OK. Nah, setelah itu kita bikin lagi titik P di negatif 1,1. Oke, kita bikin titik P, enter koordinat lagi, negatif 1,1. Kita klik OK. Nah, ini kita munculkan lagi show label. Kita ganti nama titiknya jadi titik P. Nah, ini kita ganti jadi titik P. Klik OK. Nah, ini kita sudah punya, kalau ini jadi titik A lagi. Nah, kita sudah punya titik B dan titik P. Kemudian, untuk merotasikannya, kita klik titik B, kemudian kita klik titik P. Lalu klik kanan pada mouse, kita klik transform dan klik rotation. Nah, nanti dia akan muncul untuk angle-nya. Di sini pi/2 artinya 90 derajat. Nah, kita klik yang clockwise. Kita klik OK. Nah, nanti dia akan muncul nih titiknya. Show label. Nah, ini merupakan bayangan dari titik B. Kita lihat koordinatnya di berapa. Kita klik kanan, kemudian kita klik text box. Nah, nanti dia akan muncul nih poin negatif 4, negatif 3. Nah, ini adalah titik dari bayangan dari titik B. Jadi, titik B 3, negatif 2 ketika dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P negatif 1,1, maka bayangan yang terbentuk adalah negatif 4, negatif 3. Gitu. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 2. Nah, untuk memulai halaman baru, kita pilih file, kemudian yang new 2D graph page. Nah, nanti dia ada di halaman yang baru. Oke, ini udah. Kemudian kita ke text box lagi untuk menuliskan soalnya.
Nah, jadi untuk soalnya di sini ada bayangan titik P 2, negatif 3 oleh rotasi 90 derajat adalah, nah pertama kita enter koordinat lagi ini pakai ini. Nah, kita masukkan titiknya 2, negatif 3. Kita klik OK. Nah, kita show label dulu. Nah, karena ini titik P, jadi kita edit labelnya jadi titik P. Kita OK. Nah, nanti dia akan berubah oleh rotasi, ini harusnya oleh rotasi pusat 0,0 dan dirotasi sebesar 90 derajat. Oke, berarti kita bikin titik lagi di 0,0. Kita klik OK. Nah, ini udah. Kita edit label. Kita namain pusat. Kita klik OK. Nah, ini udah ya. Kemudian kita rotasikan. Kita klik dulu titik P, kemudian kita klik lagi titik pusatnya, titik yang ingin dirotasikan. Kemudian kita klik transform dan rotation. Nah, nanti di sini ada angle. Karena 90 derajat kita pilih ini. Searah jarum jam. Oke. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini kita show labelnya dulu. Nah, ini adalah titik bayangan dari P. Nah, untuk memunculkan nama titiknya, kita klik text box. Nah, nanti dia akan muncul. Kita klik OK. Nah, jadi bayangan titik 2, negatif 3 oleh rotasi pusat 0,0 dirotasikan sebesar 90 derajat adalah min 3, min 2. Negatif 3, negatif 2. Oke, jadi kita akan menyelesaikan soal nomor 3. Kita klik text box. Kita paste soalnya. Nah, ini akan muncul. Nah, karena ini adalah soal dilatasi, kita perbesar dulu aksesnya, koordinatnya dengan edit akses, kemudian kita pilih minimum negatif x-nya di mana dan maksimumnya di mana. Oke, y-nya 10. Oke. Nah, setelah itu kita bikin titiknya. Kita bikin titik K di 6,4. Kita klik 6, terus E-nya 4. Kita klik OK. Nah, kita show label dulu. Edit label. Kita ganti namanya jadi titik K. Nah, kemudian kita buat titik lagi, titik L di negatif 3,1. Klik OK. Kita edit label. Titik L. Oke. Dia belum show. Nah, lanjut kita bikin titik lagi, titik M. Titik M-nya 2, negatif 2. Kita klik OK. Nah, ini kita edit M.
Nah, karena ini adalah segitiga KLM, kita akan hubungkan titik-titiknya. Jadi kita klik dulu titiknya, titik K, L, dan M. Lalu klik kanan pada mouse dan kita pilih yang group to shape. Nah, nanti dia akan membuat poligon sehingga membentuk segitiga. Nah, kemudian kita bikin pusatnya di negatif 2,3 dengan enter koordinat lagi. Negatif 2,3. Oke. Sini. Edit label. Kita bikin titik P. Kita klik OK. Kita show. Nah, oke, kemudian untuk dilatasinya kita klik segitiganya, kemudian kita klik titik pusatnya, lalu klik kanan dan klik transform di enlargement. Nah, kita masukkan faktornya itu 4. Kita klik OK. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, ini kan masih terpotong ya. Kita buat lagi, edit lagi aksesnya. Negatif V-nya jadi 30. Kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat semua. Kemudian kita show label. Nih. Kita klik show label. Nah, setelah itu untuk mendapatkan titik-titiknya kita pakai text box. Oke, nah ini adalah koordinat titik K. Kemudian ini koordinat titik M. Dan ini koordinat titik mana-mana. Ini koordinat titik L. Nah, sudah. Soalnya sudah selesai. Jadi koordinat bayangan segitiga KLM adalah 30,7, 14, negatif 17, dan negatif 6, negatif 5. Gitu. Dan soal nomor 4, kita klik text box, kemudian kita enter, klik OK. Nah, ini ada soalnya, bayangan titik P jika didilatasikan terhadap pusat negatif 2,3 dengan faktor skala negatif 4. Oke, kita pilih enter koordinat, lalu kita buat 5,4. Nah, ini di sini kita perbesar dulu aksesnya. Ini jadi 10. Oke, nah ini titiknya di sini. Kita edit label, ganti jadi titik P. Kemudian kita klik OK, show label, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita bikin pusat di negatif 2, negatif 3 dengan enter koordinat lagi. Negatif 2, negatif 3. Mana? Nah, dia di sini. Dan kita klik edit label. Sorry. Kita
klik edit label, kita bikin pusat. Belum di show. Nah, selanjutnya untuk dilatasi kita klik titiknya dan kita klik pusatnya. Klik kanan, klik transform dan enlargement. Kita bikin skalanya, faktor skalanya -4. Kita klik oke. Titiknya nggak kelihatan, berarti aksesnya kurang. Kita jadi 10. Kita perbesar, kita edit aksesnya. Oke, masih belum. Jadi kita perbesar lagi. Oke. Nah, ini udah terlihat titiknya. Kita show label. Kita klik oke. Nah, lalu kita klik text box untuk memunculkan koordinatnya. Oke. Nah, jadi titik P-nya, bayangan titik P-nya ada di -30, -31. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 5. Kita edit text box. Klik oke. Nah, ini muncul soalnya. Bayangan titik P 4,8 direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat dan faktor skalanya setengah. Oke, pertama kita bikin titik P-nya dulu. Di enter koordinat 4,8. Kita klik oke. Ini muncul. Kemudian kita edit label. Kita ganti jadi P. Klik show label, kita klik oke. Maaf tadi belum terekam mukanya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan membuat titik pusat di 0,0. Oke, klik oke. Nah, di sini ada pusatnya. Edit label. Sorry. Kita bikin pusat. Show label, klik oke. Nah, ini udah jadi. Kemudian kita dilatasikan, kita klik titik P, kemudian klik titik pusatnya, klik kanan, transform di enlargement, kita klik faktor skalanya setengah, kita klik oke. Nah, ini dia. Oke, kita show. Nah, kemudian untuk memunculkan koordinatnya kita klik text box. Nah, sudah terlihat titik koordinatnya ada di 2,4 seperti itu. Oke.